Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ananda Rahmadianto dengan NPM belakang 07316. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau melakukan percobaan langkah-langkah konfigurasi IP pada DHCP. Langsung saja, untuk langkah yang pertama kita masukkan atau kita masuk ke dalam Ubuntu server. Sini saya menggunakan Ubuntu server 16.4. Kemudian setelah kita masuk ke dalam Ubuntu server, kita login sebagai user terlebih dahulu dengan perintah sudo ini. Kita masukkan password terlebih dahulu, kemudian kita sudah masuk ke dalam user rootnya. Setelah itu kita harus mengset IP address komputer server menjadi 192.168.1.1. Kita lakukan config terlebih dahulu untuk melihat server yang terdapat dalam komputer kita dengan perintah ifconfig terlebih dahulu. Nah, ini kita terdapat dua interface. Yang pertama yakni ENP0S3 dan juga LO. Untuk melakukan editing, kita ketikkan perintah nano etc /default /isj dhcp server. Nah, di sini kita lakukan pengeditan atau kita edit pada bagian interface-nya. Interface ini awalnya yakni tidak ada apa-apa, kemudian kita tambahkan interface-nya menjadi nama dari interface yang akan kita pilih. Karena pada komputer saya terdapat interface ENP0S3 dan LO, saya menggunakan ENP0S3 untuk interface-nya. Dan kita Ctrl X untuk masuk ke langkah berikutnya. Pada sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu paket dari DHCP-nya dengan melakukan atau mengetikkan perintah apt get install isg dhcp server. Kita enter. Karena di sini saya sudah menginstal, maka akan tampil seperti pada layar komputer atau laptop kita. Di sini ISG DHCP server saya menggunakan versi 4.3.3 Ubuntu 12.10. Kita lanjut. Setelah kita sudah melakukan editing pada file /etc /dhcp /server dengan mengedit interface-nya, kita rubah menjadi NPS0S3. Selanjutnya kita lakukan editing pada file etc dhcp /dhcpd.configurasi atau .conf. Kita lakukan perintah tersebut. Nano /etc /dhcp /dhcpd.configurasi atau .conf. Kita enter. Pada edit file ini kita edit pada bagian
network autoritatifnya, di mana sebelumnya autoritatif pada edit ini terdapat komen atau terdapat hashtag seperti ini. Lalu kita harus menghapus hashtag dari autoritatifnya. Setelah kita mengaktifkan autoritatif, kita ketikkan atau kita membuat custom subnet dengan perintah subnet 192 dengan alamat 192.168.1.0 yang mempunyai netmask 255.255.255.0, di mana range-nya memiliki range antara alamat 192.168.1.2 sampai 192.168.1.8. Kita gunakan default list time-nya 600, kemudian kita gunakan max list time-nya 7200. Setelah kita membuat atau mengetikkan perintah custom subnet, kita Ctrl X, kita yes, kemudian kita enter. Setelah kita berhasil menyeting DHCP server pada Ubuntu servernya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni dimana kita membuat sebuah Ubuntu client. Di sini saya sudah membuatnya, di mana saya memakai Ubuntu 16.4. Langsung saja kita masukkan passwordnya. Setelah kita masuk ke terminal, kita masuk sebagai user root dengan perintah sudo ni. Kita masukkan password kita. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada network interface pada kliennya, di mana kita ngetikkan perintah nano /etc /network interfaces. Nah, kita setting pada bagian interface yang ada pada kliennya, di mana interface pada kliennya kita ambil alamat atau nama interface-nya, yakni env0s3 sama dengan server atau Ubuntu servernya. Kemudian kita edit pada bagian iFace-nya, mana iFace env0s3 inetnya kita buat DHCP. Kemudian kita lakukan restart service network dengan menggunakan perintah /etc/ ini tadi /networking kasih restart. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul OK. Kemudian jika sudah mendapatkan IP-nya, kita lihat IP address-nya dan menggunakan perintah if config. Kita enter. Sini kita sudah mendapatkan alamat IP-nya, yakni 192.168.1.2. Setelah itu kita masuk ke perintah yang B, yakni DHCP fix IP. DHCP fix IP, dimana kita buka pada server, yakni nano, atau ketikkan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita enter. Kita lakukan edit pada bagian file etc/dhcp-nya, di mana kita tambahkan atau kita membuat sebuah host atau custom fix IP-nya. Kita membuat sebuah custom fix IP-nya, di mana kita ketikkan perintah host. Kita buat host client 1 namanya. Kemudian
kita hardware Ethernetnya kita memakai hardware Ethernet yang ada pada komputer kliennya, di mana hardware kliennya yakni 0300 08 002742 FE, dan fix addressnya kita buat menjadi 1.8. Kemudian kita lakukan atau kita simpan Ctrl X, yes, enter. Selanjutnya kita lakukan restart terlebih dahulu pada komputer servernya. Ini dengan perintah /etc/ini.d/isg/dhjp server restart, dan kita enter. Setelah muncul perintah OK pada komputer servernya, kita lakukan setting interface-nya klien 1 menjadi DHCP. Jadi kita masuk ke dalam setting interface, nano TC ini kita rubah menjadi DHCP, kemudian kita Ctrl X, kita lakukan restart. etc/ini.d networking restart, kita lakukan restart pada network komputer klien. Nah, oke, kita lakukan konfigurasi atau melihat konfigurasi yang telah kita rubah, apakah berubah. Nah, di sini alamat address dari ENP0S3-nya sudah berubah, yakni 192.168.1.8 sesuai dengan apa yang kita rubah pada komputer servernya. Kemudian untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita lakukan tes ping pada komputer servernya. Kita tes ping pada alamat 192.168.168.1.8, kita enter. Nah, berarti pada komputer klien kita berhasil mengoneksikan pada komputer klien, dan kita Ctrl C untuk berhenti. Nah, di sini kita berhasil mengoneksikan pada komputer klien. Jikalau tidak, nanti akan muncul seperti berita ini. Kita buat ping 17. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat tulisan form 192.168.1.7. ICMP-nya sekuensialnya sama dengan 1, destination hostnya unvariable. Berarti pada komputer server ini dia tidak terhubung ke komputer kliennya, karena komputer klien hanya memiliki alamat address 192.168.1.8. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.